Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam materi pembelajaran daring matematika untuk kelas 9. Kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang operasi hitung bentuk akar. Ini adalah pertemuan yang kelima. Kalau kemarin kita mempelajari tentang bentuk akar, sifat-sifat bentuk akar, dan bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar, maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung bentuk akar. Nah, sebelum kita mempelajari operasi hitung bentuk akar, kita akan mengingat kembali materi yang lalu tentang bilangan kuadrat dan bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Bilangan kuadrat seperti kita ketahui yaitu bilangan hasil dari pengkuadratan bilangan asli. Misalkan di sini 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, dan seterusnya. Nah, bilangan 1, 4, 9, 16, 25, dan 36 ini yang disebut dengan bilangan kuadrat. Sehingga 10 bilangan kuadrat yang pertama adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100. Nah, bilangan-bilangan inilah yang akan kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk akar nanti. Karena bilangan kuadrat ini semuanya bisa diakarkan. Akar 36, 6, akar 25, 5, akar 49, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mengingat kembali tentang menyederhanakan bentuk akar. Nah, bentuk akar ini dinampakkan sederhana jika bilangan di dalam tanda akarnya nanti tidak mempunyai faktor bilangan kuadrat yang disebutkan di atas tadi. Contohnya, akar 18 ini belum sederhana karena masih mengandung faktor akar 9. 9 adalah bilangan kuadrat. Sehingga untuk menyederhanakannya, akar 18 jadikan perkalian dengan faktor bilangan kuadrat, yaitu 9 kali 2, di mana 9 bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat tadi sudah dikatakan bisa diakarkan. Akar 9 adalah 3, sehingga bentuk sederhananya 3 akar 2. Demikian juga dengan akar 75. Ini masih mengandung bentuk kuadrat, yaitu 25 kali 3. 25 bisa diakarkan jadi 5, sehingga bentuk sederhananya 5 akar 3. Nah, sekarang kita akan ke operasi hitungnya. Pertama, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Untuk menentukan hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk akar, kita gunakan sifat distributif, yaitu jika ada A akar M ditambah B akar M, bentuk akarnya ini sama, maka kita tinggal menyumblahkan bilangan bulat di depannya. A ditambah B dikalikan akar M. Demikian juga kalau pengurangan. Dengan bentuk akar yang sama, kita bisa mengurangkan langsung bilangan bulatnya, yaitu A dikurangi B akar M. Contoh yang penjumlahan. 3 akar 2 ditambah 4 akar 2. Karena bentuk akarnya ini sudah sama, maka kita tinggal menyumblahkan bilangan di depan ini, bilangan bulatnya, yaitu 3 tambah 4 akar 2, atau hasilnya 7 akar 2. Contoh yang kedua, 5 akar 3 ditambah akar 27. Bentuk akarnya ini tidak sama, kita tidak bisa langsung menjumlahkan. Maka akar 27 kita sederhanakan dan harus mengandung bentuk akar 3 supaya bisa dijumlahkan. Sehingga nanti 5 plus akar 3 ini ditambah akar 27-nya kita sederhanakan, yaitu akar 9 dikali akar 3. Karena 9 kali 3 adalah 27. Sehingga 5 akar 3 ini akar 9 adalah hasilnya 3 kali akar 3. Nah, ini bentuk akarnya sudah sama. Kita tinggal menjumlahkan 5 ditambah 3 kali akar 3. Hasilnya 8 akar 3. Atau langsung 5 tambah 3, 8. Oh, berarti 8 akar 3. Contoh yang ketiga, akar 18 ditambah akar 72. Ini malah tidak sama semua bentuk akarnya. Tapi ini bilangan bentuk akar ini masih belum sederhana.
maka kita sederhanakan. Dan supaya bisa dijumlahkan, maka bentuk akarnya harus mengandung bilangan bentuk akar yang sama. Di sini contohnya, akar 18 adalah bisa disederhanakan jadi akar 9 kali akar 2. 9 ini bilangan kuadrat. Nah, 72 demikian juga menjadi 36 kali 2, di mana 36 bilangan kuadrat. Nah, ini sudah mengandung bentuk akar yang sama. Nah, 9 ini 3, berarti 3 akar 2, 36 ini 6, berarti 6 akar 2. Bentuk akarnya sudah sama, tinggal menjumlahkan saja 3 tambah 6 menjadi 9 akar 2. Nah, mudah bukan? Sekarang contoh pengurangan sama saja dengan penjumlahan, hanya tandanya dikurangi. Seperti ini, 7 akar 2 dikurangi 3 akar 2, berarti 7 dikurangi 3 menjadi 4 akar 2. 5 akar 3 dikurangi akar 4, 8. Bentuk akarnya nggak sama. Disamakan seperti tadi. Itu jadikan disederhanakan. Yaitu akar 16 kali akar 16 kali akar 3. Nah, 16 akar 16 adalah 4. Jadi 4 akar 3. Sehingga 5 akar 3 ini dikurangi 4 akar 3. 5 dikurangi 4 adalah 1 akar 3. Atau kita tuliskan akar 3 saja. 1 tidak usah ditulis. Contoh yang ketiga. Ini tidak sama semua. Akar 108 dikurangi akar 300. Kita sederhanakan. 108 adalah 36 kali 3. 300 adalah 100 kali 3. Nah, ini kita samakan yang belakangnya ini. Sehingga akar 36 bisa diakarkan, yaitu 6 akar 3, 100 diakarkan 10 akar 3. Sehingga hasilnya adalah nanti 6 dikurangi 10 menjadi negatif 4 akar 3. Mudah bukan? Sekarang tugas 1 untuk kalian menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk akar berikut. Ya. Jangan lupa nanti tugasnya dikirimkan. Nanti akan ada 3 tugas. Ini tugas yang pertama. Nah, sekarang operasi hitung bentuk akar yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Nah, ini kita bisa menggunakan sifat-sifat dari bentuk akar yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Bahwa akar A kalau dikalikan akar B ini sama dengan akar A kali B. Demikian juga untuk pembagiannya. Akar A dibagi akar B ini sama dengan akar A dibagi B. Atau kalau ditulis dalam bentuk per, akar A per akar B sama dengan akar A per B. Sama saja nih bacanya dibagi. Oh, akar 5 kali akar 15. Tinggal mengalihkan saja bilangan di dalamnya nih. 5 kali 15 yaitu menjadi akar 75. Nah, akar 75 bisa kita sederhanakan yaitu akar 25 kali akar 3. Akar 25, 5 hasilnya 5 akar 3. Dengan juga kalau pembagian. Akar 108 dibagi akar 3. Berarti akar 108 bagi 3 menjadi akar 36. Akar 36 berapa? 6. Yang ketiga, 3 akar 6 kali 2 akar 3. Kita mengalihkan bilangan bulatnya 3 kali 2 dikalikan 3 kali 2. Akar 6 kali akar 3. Dikalikan akar 6 kali akar 3. 3 kali 2 6. Akar 6 kali akar 3 18. Berarti 6 akar 18. Nah, ternyata 18 ini masih belum sederhana. Harus kita sederhanakan dulu. Berarti 6 kali akar 18-nya kita sederhanakan yaitu akar 9 kali akar 2. 9 kali 2 kan 18. Ya, berarti 6 akar 9-nya berapa? 3 akar 2. Nah, sekarang kita kalikan bilangan bulatnya. 6 kali 3 18 akar 2. Nah, ini hasil perkalian dari 3 akar 6 kali 2 akar 3 adalah 18 akar 2. Mudah bukan? Nah, sekarang tugas yang kedua mengenai perkalian dan pembagian. Saya kira ini tidak sulit dan bisa kalian kerjakan dengan mudah asal kalian pahami satu persatu contoh yang saya berikan tadi. Sekarang pemangkatan bentuk akar suku 2. Nah,
kita menggunakan sifat aljabar ini. Pada bentuk aljabar sudah kita pelajari bahwa kalau ada dalam kurung A ditambah B pangkat 2, hasilnya adalah A pangkat 2 ditambah 2 kali A kali B ditambah B pangkat 2. Lihat ini, kalau ada A ditambah B dalam kurung dipangkat 2, maka yang belakang ini adalah A kuadrat. Ini lihat, A dikuadratkan, yang depan A pangkat 2, yang belakang ini B pangkat 2. Jadi masing-masing angka di depan dan belakang dipangkatkan 2. Yang tengah-tengah 2 kali perkalian di dalamnya ini, perkalian A dan B. Berarti 2 kali A tambah B. Sehingga nanti A dalam kurung A ditambah B pangkat 2 hasilnya adalah A pangkat 2 ya, ditambah 2 kali AB, 2 kali perkalian bilangan tersebut, dan ditambah B pangkat 2 bilangan yang belakang. A, B, B, pangkatkan 2 semua. Yang tengah 2 kali A, B. Demikian juga kalau pengurangan tinggal mengganti tanda yang di tengah ini saja. Yang di dua ini, yang di belakang tetap. Ya, ini ingat-ingat. Nah, sekarang kita terapkan pada bentuk akar. Buku 2. Misalkan di sini A plus akar B kuadrat. Konsepnya tadi bagaimana? Yang depan A pangkat 2. Yang belakang bilangan ini adalah akar B, maka akar B kita pangkatkan 2. Yang tengah 2 kali 2 bilangan ini, 2 kali A kali akar B. Demikian juga kalau pengurangan, depan dan belakangnya tetap. Bilangan ini A kita pangkatkan 2, yang belakang ini akar B kita pangkatkan 2. Yang tengahnya 2 kali A kali akar B. Tandanya saja menjadi kurang, yang belakang tetap. Kalau kedua-duanya akar bagaimana? Akar A ditambah akar B dalam kurung pangkat 2. Ya sama. Bilang di depan apa nih? Akar A. Akar A kita pangkatkan 2. Bilangan yang di belakangnya apa? Akar B. Maka di belakang sini kita akar B pangkatkan 2. Yang tengah-tengahnya 2 kali A dikali B. Berarti 2 kali akar A kali akar B. Demikian juga kalau pengurangan tinggal mengganti tanda kurangnya. Nah, yang perlu diingat bahwa akar A pangkat 2 itu hasilnya A. Contohnya akar A, akar 3 pangkat 2 hasilnya 3. Kenapa? Karena akar 3 pangkat 2 itu adalah akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Sehingga nanti untuk bilangan akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. Atau bentuk umumnya akar A pangkat 2 hasilnya A. Berapapun bilangan A, hasilnya tetap A itu. Nah, contohnya di sini 3 plus akar 2 pangkat 2. Nah, ini kita yang depan sendiri ini 3 kita dapatkan 2. Yang belakang ini akar 2 kita dapatkan 2. Sedangkan yang tengah-tengah ini 2 kali, ingat bilangan di sini 3 kali akar 2. Nah, lihat 2 kali 3 akar 2. Sekarang kita selesaikan 9, 2 kali 3, 6 akar 2 ini tetap. Terus akar 2 kuadrat hasilnya adalah 2. Sehingga hasil bentuk akhirnya adalah 9 ditambah 2 yang bulat ini kita jumlahkan sama dengan 11 ditambah 6 akar 2. Ini tidak bisa kita jumlahkan 11 tambah 6 jadi 17, tidak bisa karena 6 ini mengandung bentuk akar 2. Jadi kalau misalkan akar 2-nya kita ganti X sama saja dengan 11 tambah 6X, tidak bisa dijumlahkan. Contoh yang kedua, pengurangan. Sama saja yang depan akar 3. Berarti di sini akar 3 dikuadratkan. Yang belakang berapa? Akar 2. Di sini akar 2 dikuadratkan. Nah, yang tengah-tengah ini karena tandanya kurang, ini menjadi kurang. Kurang berapa? 2 kali. 2 kali dari bilangan ini dikalikan. 2 kali akar 3 dikali akar 2. Karena di sini akar 3 kuadrat adalah 3. Kemudian 2 kuadrat adalah 2, sehingga ini bisa kita jumlahkan 3 tambah 2, 5. Nah, 5 dikurangi 2 akar 6. Ini maaf, ini dikurangi, bukan ditambah ya. Sesuai tanda di sini. Ini dikurangi. 5 dikurangi 2 akar 6. Ini salah tulis ini. Nah,
itu sebagai dasar untuk merasionalkan bentuk akar ini. Yang pertama kita merasionalkan bentuk akar yang sederhana dulu, yaitu akar A per akar B. Nah, yang kita rasionalkan adalah penyebutnya ini. Penyebutnya ini B. B ini adalah bilangan irasional. Nah, untuk merasionalkannya caranya yaitu bahwa A per akar B ini kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu akar B dibagi akar B. Kenapa dikalikan akar B kali akar B? Ini tidak merubah nilai dari bilangan tersebut. Karena akar B dibagi akar B adalah hasilnya 1. Karena bilangan yang sama dibagi bilangan yang sama hasilnya adalah 1. Di mana B nanti bukan bilangan kuadrat. Karena kalau bilangan kuadrat kan bisa diakarkan. Nah, ini bilangan irasional yang tidak bisa diakarkan. Contohnya akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, dan seterusnya. Ini disebut bilangan irasional. Maka kita rasionalkan nanti penyebutnya. Jadi yang kita rasionalkan adalah penyebutnya. Contohnya 6 per akar 3. Akar 3 ini bilangan irasional. Penyebutnya tidak boleh mengandung bentuk bilangan irasional. Maka caranya 6 per akar 3 ini kita kalikan dengan penyebutnya ini, yaitu akar 3 per akar 3. Di mana akar 3 per akar 3 hasilnya 1, tidak merubah nilai dari bilangan ini dikalikan dengan 1. Nah, sekarang kita selesaikan 6 kali akar 3 hasilnya 6 akar 3. Akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Karena akar 3 kali akar 3 adalah akar 3 kuadrat, yaitu 3. Ini di depan tadi. Sekarang kita selesaikan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Akar 3-nya tetap 2 akar 3. Udah bukan? Nah, semangat, tetap bisa. Nah, yang ini yang agak sulit sedikit tapi bisa dipelajari. Yaitu bentuk A per B plus akar C dan A dikurang per B dikurangi akar C, di mana C-nya ini nanti bilangan irasional, akar C-nya bilangan irasional. Caranya dikalikan dengan sekawannya A plus B. A per B plus akar C ini kita kalikan dengan sekawan dari B ditambah akar C. Yaitu tanjanya kalau ini positif menjadi kurang, yaitu B dikurangi akar C per B dikurangi akar C. Ini bilangannya sama sehingga hasilnya 1, tidak merubah nilai ini. Demikian juga kalau pengurangan dikalikan sekawannya dibalik tandanya, kalau ini negatif ini menjadi positif. Kenapa harus demikian? Kita ingatkan lagi bahwa untuk merasionalkan penyebut pecahan itu harus dikalikan dengan sekawannya. Karena bentuknya supaya menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat, atau katakan selisih 2 kuadrat, sehingga bisa dicari bilangan rasionalnya. Kenapa? Karena kalau dikalikan lawannya nanti A ditambah B dikalikan A dikurangi B, bilangan yang sama tanda berbeda, maka hasilnya adalah selisih 2 kuadrat. Maka yang dikatakan sekawan A ditambah B adalah A dikurangi B. Demikian juga sebaliknya, sekawan dari A kurangi B hasilnya A ditambah B. Misalkan saja di sini sekawan dari 3 ditambah akar 3. Ini adalah 3 dikurangi akar 3. Tinggal mengubah tandanya saja. Karena nanti kalau 3 ditambah akar 3 dikalikan 3 dikurangi akar 3 hasilnya adalah 9 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Bentuknya bisa menjadi rasional. Yang kedua, contohnya akar 2 dikurangi akar 7. Sekawannya tinggal mengubah tandanya saja menjadi akar 2 plus akar 7. Karena nanti akar 2 dikurangi akar 7, kalau dikalikan akar 2 ditambah akar 7, maka hasilnya selisih 2 kuadrat, yaitu akar 2 kuadrat dikurangi akar 7 kuadrat. Jadi kalau bilangannya sama, dikalikan dengan tanda yang berbeda, seperti ini bilangan sama, tanda berbeda, satu positif, satu negatif, atau dibalik, satu negatif, satu positif, hasilnya adalah selisih 2 kuadrat dari bilangan tersebut. Kalau ini akar 2, ya akar 2. Akar 7 di belakangnya akar 7. Kalau di sini 3, nah sini 3. Ya, 3 kuadrat ini bukan 9. 3 kuadrat ini. 3 kuadrat. Nah, sehingga mengalihkan dengan sekawan nanti membuat penyebutnya menjadi bilangan rasional. Contoh langsung saja. Merasionalkan penyebut pecahan berikut. 3 per 2 akar 2. Lihat.
dikalikan dengan sekawannya. 2 dikurangi akar 2 skalanya adalah menjadi positif, yaitu 2 plus akar 2. Ini sekawan dari 2 negatif akar 2. Sekarang yang selesaikan. 3 kali 2 akar 2. Kita tuliskan 3 kali 2 plus akar 2. Yang bawah ini, karena ini dua bilangan yang sama, satunya negatif, satu positif, maka kalau dikalikan akan menjadi selisih 2 kuadrat. Yaitu 2 kuadrat dikurangi ini akar 2 dalam kurung kuadrat. Sehingga 2 kuadrat adalah 4, akar 2 kuadrat adalah 2, 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Nah, ini berarti 3/2. Kita tuliskan 3/2 kali 2 plus akar 2. Ya, ini cara menyederhanakannya. Contoh yang kedua, 3 per akar 5 plus akar 2. Maka kita kalikan dengan sekawannya. Sekawan dari akar 5 plus akar 2 adalah negatif. Akar 5 dikurangi akar 2 per sama. Ini merupakan sekawan dari ini. Ya. Sekarang kita selesaikan. 3 kali akar 5 dikurangi akar 2. Kita tuliskan 3 kali akar 5 kurangi akar 2. Nah, ini bilangan yang sama, tandanya berbeda menjadi selisih 2 kuadrat. Tinggal kita tuliskan akar 5 kuadrat dikurangi ini bilangan ini akar 2 kuadrat. Nah, ini akar 5 kuadrat adalah 5, akar 2 kuadrat adalah 2. Sehingga dikurangi menjadi 3 yang atas tetap. Nah, ini ada bilangan bulat. Dengan bilangan bulat karena ini kali bisa dicoret atau langsung dibagi 3 dibagi 3 adalah 1. 1 tidak usah ditulis sehingga hasilnya adalah 2 plus akar 2. Nah, saya kira tidak sulit. Maka tugas ketiga kalian pahami contoh-contoh yang saya berikan tadi. Di sini ada 3 tugas, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Ya, kalian kerjakan, kalau masih belum bisa, pahami lagi contohnya, karena ini tidak jauh dari contoh yang saya berikan. Terima kasih, saya yakin kalian pasti bisa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.